Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita akan belajar bersama lanjutan belajar kita tentang etika profesi guru. Hari ini kita akan membahas tentang kompetensi guru. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang akan kita bahas di dalam pembahasan kompetensi guru ini adalah bagaimana. Nah, pengertian bagaimana ya kompetensi dan guru ini dalam perspektif etimologis dan terminologi secara bahasa ataupun secara istilah bahkan menurut undang-undang. Yang kedua, kemudian ada macam-macam kompetensi guru. Ya, ada 4: pedagogik, profesional, personal, dan sosial. Pertama, kalau kita lihat ke pengertian dari kompetensi itu sendiri, pengertiannya adalah bahwa kompetensi ini merupakan pengetahuan ataupun keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga dapat melakukan aktivitas kerja otak dengan sebaik-baiknya. Pengertian kompetensi kalau kita lihat secara bahasa adalah kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan suatu hal. Sedangkan pengertian kompetensi secara istilah itu segenap kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mendidik yang di dalamnya mencakup ilmu pedagogik. Apa itu ilmu pedagogik? Kemudian ilmu didaktik dan ilmu metodik. Nah, pedagogik ini ilmu mendidik, bagaimana cara mengasuh dan membesarkan seorang anak. Kemudian ada juga didaktik. Didaktik ini pengetahuan tentang interaksi, belajar, mengajar secara umum. Nah, persiapan pembelajaran dan bernilai hasil pembelajaran. Nah, kemudian ada metodik, didaktik metodik. Kalau metodiknya ini bagaimana pengetahuan tentang cara mengajarkan suatu bidang pengetahuan kepada anak didik. Kalau kita lihat secara bahasa, kompetensi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu competence yang berarti kecakapan. Kemampuan juga merupakan arti dari kata kompetensi ini. Nah, kalau menurut Zain, kompetensi ini adalah kewenangan atau hak untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Nah, dengan demikian tidaklah berbeda dengan kompetensi yang dikemukakan oleh Houston. Ada Houston di dalam Bakri mengatakan bahwa competence ordinary is defined as a quench for a task or as a possession of one's knowledge, skill and abilities. Nah, ini menurut Houston. Ungkapan ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia bahwa kompetensi itu sebagai suatu tugas yang memakai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Nah, dalam perspektif lain, Majid menjelaskan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, oleh setiap guru, itu akan menunjukkan kualitas guru itu sendiri di dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud di dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional di dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Bahkan menurut Robert Tam, gitu ya, ia mengatakan bahwa kompetensi yang diperlukan oleh seseorang itu dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman. Jadi bisa didapatkan dari pendidikan formal ataupun pengalaman. Ini menurut Robota. Nah, Robinson ia menyebutkan bahwa kompetensi itu sebagai ability. Ability itu artinya kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas di dalam suatu pekerjaan. Nah, ini menurut Robinson.
Selanjutnya dikatakan bahwa kemampuan individu itu dibentuk oleh dua faktor. Ada faktor kemampuan intelektual, juga ada kemampuan fisik. Kemampuan intelektual itu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental. Sedangkan kalau kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Nah, kalau kita merujuk kepada Devdiknas di tahun 2004, dia merumuskan Devdiknas ini definisi dari kompetensi. Itu sebagai sebuah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan di dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 juga tentang guru dan dosen menyebutkan, menjelaskan bahwa kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati bahkan dikuasai oleh guru atau dosen di dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Maka dari uraian-uraian tadi kita bisa lihat bahwa kompetensi itu mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan atau tadi juga pengalaman. Kalau kompetensi guru maka merujuk kepada apa namanya dosen itu melaksanakan. Kalau kompetensi guru itu ya sesuatu yang apa namanya perbuatan yang rasional, ditunjukkan merujuk kepada performance yang dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan kenapa rasional? Karena mempunyai arah dan tujuan. Nah, sedangkan performance merupakan perilaku nyata di dalam arti tidak hanya dapat diamati tetapi mencakup sesuatu yang tidak kesal. Kompetensi secara harfiah kalau kita kaitkan dengan individu, okay. Nah, kompetensi kalau kita kaitkan dengan individu, menurut belum sini, terlalu jauh. Nah, kompetensi dan individu, Kutapea dan Toha ini ada empat macam. Empat macam, kalau kita kaitkan dengan individu. Pertama ada yang disebut dengan unconscious incompetent. Artinya, unconscious. Seseorang itu tidak sadar, inkompeten, bahwa dirinya tidak mampu melakukan sesuatu. Pertama itu, dia tidak sadar bahwa dia tidak mampu. Contoh misalkan, seorang yang baru lulusan sekolah misalkan SMA ya, kemudian disuruh mengajar, tidak menyadari bahwa dia tidak mampu dan dia tetap mengerjakan tugasnya sesuai dengan cara yang dia ketahui. Maka karena ini tidak berlatarkan latar belakang pendidikan, maka dia tidak mampu. Tetapi dia tidak sadar bahwa dia tidak mampu. Dia tetap saja menjalankan tugas itu. Itu yang pertama, unconscious incompetent. Yang kedua ada conscious incompetent. Artinya conscious, dia sadar bahwa dia tidak mampu melakukan suatu pekerjaan itu. Nah, yang ketiga ada conscious competence. Dia sadar dia mampu. Seseorang yang mampu mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Contoh misalkan guru yang baru saja lulus dari lembaga pendidikan keguruan gitu ya. Kemudian dia diangkat menjadi guru. Dia melaksanakan tugasnya dengan penuh hati-hati. Kenapa? Karena khawatir tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tugas yang harus dilakukan. Yang keempat, ada namanya unconscious competence. Artinya dia tidak sadar bahwa dirinya mampu. Nah, ini seorang yang mahir biasanya. Dia tidak sadar bahwa dia mampu. Seorang yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan mahir sehingga dia dapat melakukan pekerjaannya tanpa kendala, gitu ya. Seorang guru yang sudah punya pengalaman kerja lama, misalkan ya, dia itu ya sudah terbiasa, sudah lama gitu ya,
Nah, dia memiliki pengalaman kerja yang relatif lama ini, ya sudah terbiasa gitu. Kadang masuk pun tidak membawa buku, tetapi dia sudah hafal secara sistematis urutan-urutan bagaimana dia mengajar dan apa saja kemudian yang harus dicapai itu. Nah, itu ya menurut Hutap ya. Selanjutnya setelah kita mengetahui ada itu apa artinya kompetensi, selanjutnya kita harus tahu juga tahu juga tentang makna dari kata guru karena tadi yang dibahas adalah kompetensi guru. Guru adalah satu unsur yang sangat penting yang harus ada sesudah siswa. Apabila seorang guru tidak punya sikap profesional, maka murid yang dididik akan sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal itu kenapa? Karena guru adalah salah satu tumpuan bagi negara di dalam hal pendidikan. Dengan adanya guru yang profesional dan berkualitas, maka nanti akan mampu mencetak anak bangsa yang berkualitas pula. Kunci yang harus dimiliki oleh setiap pengajar adalah kompetensi dan ya. Kompetensi adalah seperangkat ilmu serta keterampilan mengajar eh, guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai seorang guru sehingga tujuan dari pendidikan bisa tercapai dengan baik. Nah, kalau kita lihat arti dari guru ini adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Kita lihat dari pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kalau kita melihat pengertian guru umumnya itu merujuk kepada pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan di jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kalau kita melihat pengertian guru menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ya. Ya. Kalau secara formal yang kita lihat, secara formal arti umum guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal juga. Bahkan di dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru itu dapat juga dianggap seorang guru. Secara formal guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formalnya. Ya minimal berstatus sarjana. Nah itu dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen. Ada kemudian menurut Zamroni juga mengartikan pengertian guru itu seorang yang memegang peran penting dalam merancang strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Keberhasilan dari proses pembelajaran ini sangat bergantung pada penampilan guru dalam mengajar. Kegiatan mengajar ini dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh seseorang yang sudah melewati pendidikan tertentu yang dirancang untuk mempersiapkan sebagai seorang guru. Nah, pernyataan tersebut mengantarkan kita pada pengertian bahwa mengajar adalah suatu profesi dan pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional. Dipersyaratkan memiliki kemampuan atau kompetensi tertentu agar nanti yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Nah, dengan demikian maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesinya. Itu kompetensi guru. Kompetensi guru itu merupakan kemampuan dan kewenangan guru
dalam menjalankan profesinya. Kompetensi guru ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di mana di sekolah. Namun kompetensi guru tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar dan lamanya mengajar. Nah, kompetensi guru ini dinilai dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka nanti pembinaan dan pengembangan tenaga guru. Nah, selain itu penting dalam hubungannya kegiatan belajar mengajar, kompetensi guru ini bisa kemudian juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan kompetensi profesional ini dapat diduga maka berpengaruh pada proses pengelolaan pendidikan sehingga mampu melahirkan keluaran pendidikan yang bermutu. Nah, keluaran pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari hasil langsung pendidikan yang berupa nilai yang dicapai siswa dan dapat juga dilihat dari dampak pengiring yaitu peserta didik setelah di masyarakat. Apakah dia berkontribusi dengan baik, dia berakhlak baik, dan sebagainya. Nah, apa saja sih kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru? Setidaknya ada 4. Kalau kita lihat ke Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Nah, itu ada 4 kompetensi guru. Pertama ada pedagogik, kemudian kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat profesional. Pertama ada kompetensi pedagogik. Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 bahwa eh, kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan guru di dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Dalam mengolah pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, ini kompetensi yang pertama. Dalam Undang-Undang Nomor 14 lebih jauh tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik ini, kompetensi ini ada yang menyebutkan kompetensi lainnya disebut dengan nama lainnya kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini bisa kita lihat bagaimana guru mampu merencanakan program belajar mengajar, mampu melaksanakan interaksi, mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian. Kalau kita lihat peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 ada standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Apa saja yang harus dimiliki oleh guru terkait dengan kompetensi pedagogik? Nah, pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, dan sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Ini kalau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2007. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, dia mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kelima, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang keenam, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun terhadap peserta didik. Yang ketujuh, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar. Yang kedelapan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kesembilan, melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kompetensi pedagogik ini itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007. Nah, di dalam Undang-Undang PP Nomor 74 Tahun 2008 ini ada berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pemahaman wawasan dan landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pemahaman kurikulum, silabus, perancangan pembelajaran, bagaimana dia mampu merancang pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran dan yang mendidik dan dialogis, memanfaatkan teknologi, bisa dia kemampuan dalam evaluasi belajar, kemudian pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, ini kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, kompetensi ini merupakan kompetensi yang khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya. Penguasaan kompetensi pedagogik ini disertai dengan profesional akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Nah, kompetensi pedagogik ini diperoleh melalui upaya belajar secara terus-menerus, sistematis, baik pada masa prajabatan, pendidikan calon guru, maupun selama dalam jabatan seorang guru, yang didukung oleh bakat, minat, dan potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan. Nah, itu kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini kemudian wajib memiliki guru memiliki ini, gitu ya. Kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, bahkan sehat jasmani, rohani. Nah, itu juga salah satu kompetensi pedagogik. Selanjutnya, kalau menurut Hongeveld, pedagogik itu ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya kelak ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Langeville membedakan ada istilah pedagogik dengan pedagogi. Kalau pedagogik pakai K ya, diartikan sebagai ilmu pendidikan yang lebih menekankan pada pemikiran dan perenungan tentang pendidikan. Sedangkan kalau pedagogi tidak pakai K ya, artinya pendidikan yang lebih menekankan kepada praktek yang menyangkut kegiatan mendidik, membimbing seorang anak, gitu ya. Nah, pedagogik ini merupakan satu teori yang teliti, kritis, dan objektif, mengembangkan bagaimana konsep-konsep mengenai hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan pendidikan, serta hakikat dari proses pendidikan. Ini kompetensi pedagogik. Selanjutnya yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian. Kalau kita lihat di PP nomor 78 tahun 2008 pasal 2 bahwa kompetensi kepribadian itu ya guru setidaknya memiliki kepribadian ini. Pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, kemudian demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa juga, jujur dia, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Ini yang berani. Jadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Bahkan secara objektif mengevaluasi kerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Itu kalau kita lihat dari PP nomor 47. Kompetensi profesional, kalau kita lihat yang kedua itu kompetensi kepribadian. Kepribadian kedua. Nah ya, kompetensi kepribadian ini kalau kita lihat bahwa pengertiannya ya dia memiliki pribadi yang luhur, pribadi yang baik gitu ya. Di dalam standar nasional pendidikan di pasal 28 disebutkan kompetensi kepribadian itu mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Apa artinya kepribadian yang mantap dan stabil? Nah, artinya eh, banyak masalah pendidikan yang disebabkan oleh faktor kepribadian guru yang kurang mantap dan kurang stabil. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru ini akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakat. Sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut digugu, ditaati, dan ditiru. Gitu. Nah, itulah apa namanya? Kompetensi yang kedua, kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi yang ketiga, ada kompetensi profesionalnya empat. Ya,
Kompetensi sosial. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Artinya, kenapa kompetensi sosial harus punya kompetensi sosial, ya? Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Ini kalau menurut Standar Nasional Pendidikan di pasal 28. Maka kompetensi sosial ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai seorang guru. Kalau kita lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 74 di tahun 2008 pasal 3 ini, sekurang-kurangnya ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, kompetensi sosial. Pertama, bisa berkomunikasi lisan, tulis, dan atau isyarat secara santun. Jadi guru itu santun. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua, atau wali peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Dan yang kelima, menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Ini adalah kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Terakhir ada kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Artinya bahwa guru itu harus mampu di dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuannya sesuai bidangnya, sesuai mata pelajarannya. Kemudian tidak hanya itu, dia juga harus mampu mengaplikasikan teknologi atau seni dan budaya yang diampunya, yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan pertama materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, sesuai dengan mata pelajarannya, dan atau kelompok mata pelajaran yang diampunya. Yang kedua, guru dalam kompetensi profesional juga harus menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang diampu. Itulah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya. Nah, ada 4 kompetensi tadi. Nah, 1 kompetensi apa tadi? Pedagogik. Yang kedua kompetensi kepribadian. Yang ketiga kompetensi sosial. Dan yang keempat kompetensi profesional. Nah, ini kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Mudah-mudahan kita semua memiliki kompetensi-kompetensi ini nanti sebagai calon-calon dari seorang guru atau apa namanya? Ya, yang sudah menjadi guru, mudah-mudahan kita juga memiliki kompetensi-kompetensi ini. Kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sehingga nanti di dalam melakukan pembelajaran, kita melakukan pembelajaran mengajar dengan kompeten. Nah, ya. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.